Assalamualaikum teman-teman. Pada hari ini saya akan menyampaikan materi kelas 11 SMA mengenai sel. Nah, materi yang pertama yaitu sejarah penemuan sel. Pada tahun 1665, Robert Hooke mengamati sayatan gabus batang tanaman Quercus super. Lalu ia menemukan ruang kosong yang dibatasi dinding tebal yang disebut selulae, yang artinya sel. Kemudian perkembangan penemuan tentang struktur dan fungsi sel melahirkan teori sel yang penting. Yang pertama yaitu sel merupakan kesatuan atau unit struktural makhluk hidup. Teori ini dikemukakan oleh Jacob Schleiden pada tahun 1804 sampai 1881 dan Theodor Schwann pada tahun 1880 sampai 1882. Teori yang kedua yaitu sel sebagai unit fungsional makhluk hidup. Nah, di dalam sel terdapat komponen yang bersifat hidup, disebut protoplasma. Hal tersebut dikemukakan oleh Johannes pada tahun 1825 sampai 1895, Felix tahun 1801 sampai 1860, Thomas pada tahun 1825 sampai 1895, dan Marx pada tahun 1825 sampai 1874. Kemudian, dapat disimpulkan bahwa sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia kehidupan. Teori yang ketiga yaitu sel sebagai unit pertumbuhan makhluk hidup. Rudolf pada tahun 1821 sampai 1902 berpendapat bahwa omnis cellula ex cellulae, yang artinya semua sel berasal dari sel sebelumnya. Dan teori yang keempat yaitu sel sebagai unit hereditas makhluk hidup. Kemajuan iptek mendorong ilmuwan untuk mengetahui struktur fungsi sel lebih dalam. Penemuan struktur kromosom dan gen serta sifatnya menguatkan pendapat bahwa sel merupakan unit hereditas makhluk hidup. Materi yang selanjutnya yaitu struktur dan fungsi sel. Dalam sebuah sel memiliki 3 macam bagian utama, yaitu membran sel atau plasma, sitoplasma, organel, dan organel sel. Struktur sel dibedakan atas sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Yang kita bahas kali ini adalah yang pertama yaitu struktur sel prokaryotik. Sel prokaryotik tidak memiliki membran inti, contohnya pada bakteri dan cyanobacteria. Bagian-bagian dari sel prokaryotik antara lain yaitu dinding sel. Dinding sel ini tersusun atas peptidoglikan, lipid atau lemak, dan protein. Yang selanjutnya yaitu membran plasma. Membran plasma ini tersusun atas lipoprotein yang bersifat selektif permeabel. Yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma tersusun atas air, protein, lipid, mineral, dan enzim yang berguna untuk membantu proses metabolisme, baik proses anabolisme atau penyusunan, maupun katabolisme atau penguraian zat-zat. Yang selanjutnya yaitu mesosom. Pada dinding mesosom terdapat enzim pernafasan yang berfungsi dalam reaksi oksidasi untuk menghasilkan energi seperti mitokondria. Selanjutnya yaitu ribosom. Fungsinya adalah sebagai tempat sintesa protein. Dan yang terakhir yaitu DNA dan RNA. DNA dan RNA ini merupakan materi genetik yang fungsinya adalah sebagai penurunan sifat keturunan atau hereditas dan sintesa protein. Yang kedua yaitu struktur sel eukaryotik. Ciri khas sel ini memiliki membran inti. Strukturnya yaitu membran sel atau selaput plasma. Fungsinya untuk mengatur transportasi zat ke dalam atau keluar sel. Membran ini terdiri atas 2 lapisan lemak.
yaitu lipid bilayer dan protein. Yang selanjutnya yaitu sitoplasma. Sitoplasma itu apa sih? Sitoplasma adalah materi yang mengisi antara inti dan selaput plasma. Matriks sitoplasma disebut sitosol, yang mempunyai sifat fisikawi antara lain dapat merubah fase dari sel ke gel atau sebaliknya, efek Tyndall, gerak Brown, gerak siklosis, dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu sitoskeleton. Sitoskeleton disebut juga rangka sel, yang terdiri dari 3 macam serabut. Yang pertama yaitu mikrofilamen, yang kedua mikrotubulus, yang ketiga filamen intermediate. Selanjutnya yaitu nukleus. Nukleus berperan dalam mengendalikan kegiatan sel. Nah, nukleus ini disusun oleh 3 penyusun penting. Yang pertama yaitu membran nukleus atau selaput inti yang terdiri atas 2 lapis membran yang masing-masing bersifat bilayer. Yang kedua yaitu nukleoplasma, yaitu cairan inti yang mengandung kromatin, granula, dan nukleoprotein. Pada waktu sel membelah, benang protein kromatin ini membentuk kromosom. Yang ketiga yaitu nukleus atau anak inti, terbentuk pada saat proses transkripsi. Jika proses ini selesai, anak inti mengecil atau hilang. Yang selanjutnya yaitu retikulum endoplasma atau RE. RE ini mengelilingi inti. RE itu ada 2 macam. Yang pertama yaitu RE kasar atau retikulum endoplasma kasar, yang biasa disebut granulate. Disebut kasar karena pada saluran RE menempel butiran-butiran halus atau granula dari ribosom. Yang kedua yaitu RE atau retikulum endoplasma halus, atau yang biasa disebut non-granulate, karena pada saluran RE tidak ada butir ribosom. Yang selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom ini merupakan organel terkecil dalam sitoplasma. Fungsinya adalah dalam sintesa protein. Nah, sintesis protein ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi berlangsung melalui 2 tahap. Yang pertama yaitu transkripsi dan yang kedua translasi. Tahap pertama atau transkripsi adalah proses pembentukan RNAD oleh DNA template. Dan tahap kedua yaitu translasi, yaitu proses penerjemahan kode genetika dalam sintesis protein. Struktur sel eukariotik selanjutnya yaitu kompleks Golgi. Fungsi dari kompleks Golgi adalah membentuk akrosom pada sperma dan sel telur serta lisosom. Yang selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan kantong kecil yang berisi enzim hidrolitik yang disebut enzim lisozim. Enzim ini diproduksi oleh ribosom yang kemudian dibungkus membran oleh RE dan dilepas ke sitoplasma dengan nama lisosoma. Lisosoma berfungsi sebagai yang pertama melakukan pencernaan intrasel, yang kedua yaitu autofagi atau menghancurkan struktur organel sel yang tidak berfungsi lagi, yang ketiga yaitu eksositosis atau pembebasan enzim keluar sel sehingga menghancurkan sel lain, yang keempat yaitu autolisis atau penghancuran diri sel itu sendiri dengan mengeluarkan enzim dari dalam sel, misalnya menyusutnya ekor budi. Yang kelima yaitu menghancurkan senyawa karsinogenik yang bersifat racun.
Prokariotik yang selanjutnya yaitu badan mikro. Badan ini diselubungi oleh membran tunggal, yang di dalamnya berisi enzim katalase. Ada dua tipe badan mikro, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom ini terdapat pada sel hewan, fungi atau jamur, dan daun tanaman tingkat tinggi. Glioksisom terdapat pada sel tanaman, berperan dalam metabolisme asam lemak. Yang terakhir adalah mitokondria. Bentuknya bulat panjang berdinding rangkap, bagian dinding dalam membentuk tonjolan yang disebut krista. Fungsi dari mitokondria adalah sebagai respirasi sel yang menghasilkan energi, maka sering disebut the powerhouse of cell atau katabolisme. Materi yang selanjutnya yaitu tentang perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Pada sel tumbuhan, ada organel sel tumbuhan yang tidak terdapat pada sel hewan. Yang pertama yaitu dinding sel. Yang kedua yaitu vakuola. Fungsinya adalah tempat penimbunan sisa metabolisme, tempat penyimpanan zat makanan, tempat penyimpanan pigmen atau zat warna, dan menyimpan minyak atsiri. Yang ketiga yaitu plastida atau pigmen. Plastida atau pigmen ada tiga macam, yaitu leukoplast atau plastida yang berwarna putih. Fungsinya untuk menyimpan makanan, misalnya amilum, lemak, dan protein. Yang kedua yaitu kloroplast, dan yang ketiga adalah kromoplast. Kromoplast adalah plastida yang berwarna karena mengandung pigmen non-fotosintetik, misalnya karoten, antosian, fukosantin, fukoeretrin, dan fukosianin. Pada sel hewan, yaitu sel hewan tidak memiliki plastida dan dinding sel sehingga bentuknya tidak tetap. Vakuola hanya terdapat pada protozoa, yaitu vakuola kontraktil dan vakuola non-kontraktil. Vakuola kontraktil ini berfungsi sebagai osmoregulator atau menjaga tekanan osmosis sitoplasma. Sedangkan vakuola non-kontraktil atau vakuola makanan adalah untuk mencerna makanan. Lalu organel yang terdapat pada sel hewan, namun tidak terdapat pada sel tumbuhan, yaitu sentrosoma dan lisosom. Pada sentrosoma, hanya sel tumbuhan rendah yang memiliki organel ini. Dan di dalam sentrosom terdapat dua buah sentriol yang berperan dalam pembelahan sel, yaitu menjadi kutub pembelahan. Sentriol ini disusun dari mikrotubulus. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.